tetapi hakikatnya semuanya adalah tentunya itu otoritas Yang Mulia Tuan Guru Mursyid. Nah, kemudian apa hubungannya dengan anniversary ini? Anniversary ini adalah tahun yang kelima atas ilmu ini, ruhnya dari perjalanan tarekat ini, yaitu taklim marifat. Itu yang kelima. Jadi kalau kita runut kembali tadi kepada silsilah yang dibacakan oleh Mbah Yairoto itu tadi, bahwa yang terakhir itu ke-37, kalau tidak salah beliau itu berlindung antara 2012 mungkin ya sekitar itu, 2013, 2013. Jadi sampai lahirnya Taklim Marifat 5 tahun, berarti tahun 2021. Jadi sekitar 6 tahun gitu ya, 13 sampai 21. Berarti berapa? 7 tahun, 8 tahun ya, 8 tahun ada kevakuman. Dan setiap proses pergantian mursyid itu tidak bisa kita lihat sebagaimana pergantian jabatan di entitas zahiriyah itu ya. Ada SK tiba-tiba jatuh dari sang pemegang otoritas, kemudian yang mendapatkan mendapatkan perintah itu, atau yang mendapatkan kemursyiden itu kemudian ada bentuk fisiknya. Ini adalah semuanya peristiwa ruhani, sehingga ini saya kira menjadikan tugas kita bersama untuk bagaimana membesarkan, bagaimana membuktikan. Jadi jangan sampai hanya kita saja yang membuktikan kemursyiden-mursyid kita itu. Untuk itu sudah saatnya kita mulai berbenah diri, dan tadi di pengantar oleh MC sudah disampaikan ini adalah tahun yang kelima, sehingga sudah saatnya kita jadikan tahun yang kelima ini sebuah momentum. Dan alhamdulillah yang kami pahami, yang kami selama ini berinteraksi dengan beliau Yang Mulia Tuan Guru Mursyid, kami kok dipahamkan bahwa ini adalah momentum kebangkitan dari perjalanan tarekat ini. Sebagaimana anak yang berumur balita 5 tahun ini sudah mulai bisa berjalan, dan tanda-tanda itu sudah mulai kelihatan. Dan pada yang kesempatan ini Yang Mulia Tuan Guru Mursyid juga berpesan kepada saya, beliau puas, beliau ridho atas apa yang kita perjalankan selama ini. Jadi terutama yang kita telah hadir pada malam hari ini sungguh merupakan karunia yang luar biasa. Kita bisa terus mengikuti apa yang menjadi aktivitas kita bersama. Kemudian secara lebih khusus tadi saya sampaikan 2 ayat itu ya. Yang pertama itu terkait tentang kemursyiden, tentang Rasulullah bilang fusikum. Kemudian yang kedua tentang alam nasroh. Jadi setelah kesulitan maka jodohnya itu adalah kemudahan. Nah, inilah tanda-tanda itu yang akan kita sampaikan kepada kita semua, bahwa Yang Mulia sudah menyampaikan ini tanda-tanda kita selama ini, istilahnya sudah perjuangan kita sudah luar biasa, walaupun masih jauh Tuan Guru, mohon ampun ini Tuan Guru, bagi kami ini sudah luar biasa, tetapi yang membuat kami bersenang hati beliau ridho itu, beliau dengan terbuka. Ini Pak Munajat ini sepertinya tanda-tandanya sudah mulai kelihatan, walaupun kami itu masih jauh sekali dari apa yang telah beliau lakukan. Kebetulan saya pernah beberapa kali berkunjung ke bagaimana perjuangan beliau itu ya, mulai dari tempat Rio itu ya yang paling ekstrim itu, hampir seluruh tempat-tempat suro-suro kita itu, jamaah-jamaah kita banyak di tempat-tempat yang ekstrim yang tidak mudah untuk kita kita sounding ke sana. Saya bisa bayangkan bagaimana Yang Mulia dengan Bunda itu ya mendakwakan ilmu ini, dan sesuatu yang tidak mudah. Mungkin sedikit saya sampaikan lagi nih ya, mohon maaf kepada masyarakat di sekitar sini. Jadi apa sih itu tarekat qadim itu?
tarekat qadim atau tarekat arwah itu adalah bagaimana memperjalankan kesadaran kita di level rohaninya gitu ya. Jadi semuanya semuanya sama, Qurannya sama, rukun imannya sama, tetapi kami berada di level kesadaran rohaninya gitu. Jadi tidak hanya sekedar jasadnya. Sederhananya begini, apa sih bedanya dunia dengan akhirat? Orang seringkali sangat memudahkan membedakan antara urusan dunia dan akhirat. Sholat itu katanya urusan akhirat, padahal belum tentu. Di ilmu ini tuh tidak seperti itu. Membangun masjid, apakah itu urusan dunia atau urusan akhirat? Orang awam menganggapnya itu urusan akhirat, padahal itu jelas-jelasan urusan dunia ya. Ada konstruksinya, ada semen, ada besi, ada baja, ada yang orang bekerja, itu semuanya terlihat. Makanya di ilmu ini kita membedakan dengan sangat tegas. Sholat itu syariatnya itu urusan dunia, karena dia bisa diamati oleh pembaca virtual kita, bisa dilihat gerak-geriknya, kita bisa menilai seseorang. Ketika manusia bisa menilai, itu berarti urusan dunia, yang menilai manusia. Sholat menjadi urusan akhirat ketika sampai pada khusyuknya. Tidak ada seorang pun yang tahu dia khusyuk atau tidak. Demikian juga membangun masjid itu tidak pasti itu urusan akhirat. Kalau di tempat kita membangun masjid itu pasti urusan dunia. Ikhlasnya urusan akhirat. Nah, di syariat itu tidak pernah bagaimana membangun sesuatu untuk menjadi khusyuk, tidak ada. Satu kitab pun tidak bisa menjelaskan bagaimana cara orang menjadi khusyuk, bagaimana cara orang menjadi ikhlas. Nah, di tarekat qadim ini kita di perjalanan begitu. Kita menyatakan kita tidak terikat sama harta, kan hanya klaim kita. Di ilmu ini dicoba gitu, habiskan hartamu, kau termehek-mehek apa tidak, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini sungguhnya yang bagi saya ini sungguh anugerah dan karunia yang luar biasa. Dan saya baru merasakan beragama setelah saya tahu ilmu ini. Oh begini toh. Kalau hanya sholat, zakat, saya sampai haji saya sudah lah. Saya haji saja saya tahun 2004 saya sudah haji. Jadi sudah lama sekali saya berhaji itu ya. Jadi secara syariat saya sudah selesai lah itu. Tetapi begitu belajar ilmu hakikat ternyata saya masih nol. Jadi itu yang menjadi apa ya, kegembiraan dan kepuasan saya. Untuk itu mohon maaf, saya akhiri saja sudah terlalu panjang. Sekali lagi kepada jamaah, mari kita terus mendedikasikan diri kita. Saya melihat momentum pada pembangunan kampus 1 Gresik, saya melihat seluruh aura-aura jamaah kita sudah menunjukkan bahwa itu semua adalah perjalanan diri kita. Semangat kita membangun kampus 1 itu sudah terlihat. Betapa semuanya itu mendedikasikan, merasa semuanya itu bergembira dan senang. Itu menandakan bahwa ini sudah saatnya kita itu sebagai titik balik untuk menuju mudah-mudahan ya sebagai kebangkitan tasawuf dunia itu. Karena tepuk tangan saya jadi ingin nambah lagi gitu. Tadi itu di silsilah ini Pak, setelah nomor 32 atau 32 itu Sayyidi Syekh Sulaiman Az-Zuhdi, 33 itu Sayyidi Syekh Ali Ridho. Itu orang Arab Saudi, itu tinggalnya di Jabal Qubais. Tetapi setelah nomor 34 itu semuanya orang Indonesia. Karena pada saat itu Arab Saudi sudah dikuasai oleh Raja Saud dan kelompok Wahabi. Dan setelah itu di sana sudah tidak ada lagi tarekat. Dan itu sekaligus sebagai sebuah hikmah bagi orang Indonesia, orang Nusantara, karena setelah itu mursyid-mursyid waris semuanya ada di Indonesia. Dan saat ini adalah saat era kebangkitannya. Dan terakhir, ini sebagai persembahan dari kami yang menghitung dulu, karena kami dikasih mandat bahwa urusan-urusan hal yang sifatnya materialis itu silakan MDC untuk menyelenggarakannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan anniversary yang kelima ini, kami meluncing
sebuah sistem atau mekanisme Majelis Zikir Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdi Nusantara. Jadi inti dari sistem itu bahwa kami akan memperkenalkan kepada publik apa itu Majelis Zikir Thariqat Naqsabandiyah Al-Mahdi Nusantara melalui serangkaian subsistem, melalui serangkaian proses. Sekaligus ini sebagai untuk diketahui oleh kita semua bahwa ketika masyarakat itu ingin berkenalan dengan Majelis Zikir ini, kita ada program namanya program Amar. Jadi bagaimana adaptasi mengenal jalan rohani ini, itu program itu secara online. Jadi kebetulan saat ini sudah terjadi itu. Setelah program Amar itu selesai, jadi ini sekaligus kepada jamaah ya, kalau ada masyarakat yang ingin berkenalan dengan tarekat ini, silakan hubungi pimpinan wilayah masing-masing, dan pimpinan wilayah dipastikan akan memasukkan ke dalam tim Amar. Dan setelah tim Amar, kita meluncing satu lagi namanya aplikasi Adam, gitu ya, adaptasi menuju muraqabah. Jadi nanti mohon izin sedikit lagi ya, ini saking gembiranya asalnya ini persembahan kami kepada yang mulia itu ya. Orang-orang yang masuk ke tarekat ini melalui grup Amar, nanti kita akan buatkan sistem baru namanya Adam. Jadi nanti Adam itu sebagai sebuah alat untuk mendeteksi, untuk melakukan monitoring hari per hari. Misalnya dia ketika setelah selesai di bai'ah, dia melaksanakan tawajuh harian apa enggak, dia melakukan tawajuh mingguan berjamaah atau tidak, dia melakukan puasa setiap Jumat, Sabtu, Minggu apa tidak, dia hadir nggak pada saat ada prosesi bai'ah, dia hadir nggak pada acara-acara seperti ini, dia ikut nggak istilahnya menyebarluaskan dakwah-dakwah kita. Nanti kita akan buat checklist itu, dan semuanya itu nanti day by day itu akan menjadi sebuah sistem, sehingga ini sebenarnya seluruh para istilahnya pembawa pembaharuan itu selalu membawa sistem, dan ini akan menjadi sistem nanti, sehingga orang tidak mudah menilai kita bahwa kita itu punya sistem yang sangat jelas dan sangat perinci itu, sehingga nanti akan kita bisa sebagai sarana untuk menilai pada jamaah-jamaah yang baru masuk ke tarekat ini. Kita akan bisa, misalnya tiba-tiba kok ada keluar dari tarekat ini kemudian ngomong yang negatif, kita akan dapat dengan mudah menilai. Track recordnya jelas, kita bisa lihat checklistnya, dia menjalankan nggak kaifiat-kaifiat yang telah diwajibkan oleh tarekat ini. Saya kira itu, mohon maaf terlalu panjang kalam ini yang mulia. Ini sebagai rasa syukur kami, rasa hormat kami, dan kami intinya sami'na wa ata'na, dan kami siap untuk memperjuangkan visi dan misi